Jadi kalau saya sudah memberikan penjelasan terkait dengan pengobatan kepada pasien di pertemuan pertama, dan ketika pasien di pertemuan kedua mengalami perbaikan yang biasanya antara sekitar 20 hari sampai 40 hari, karena kami biasanya memberikan kopi resep kalau pasiennya cukup stabil, dia tidak perlu langsung kontrol dalam 2 minggu atau 20 hari, dia bisa ulang resepnya untuk selanjutnya. Maka sesi selanjutnya kita akan tekankan apa hal-hal yang bisa dilakukan pasien untuk sembuh dari cemasnya tanpa harus minum obat. Jadi ingat, walaupun di sesi pertama kita tekankan bahwa obat yang sudah diberikan ini harus dimakan minimal 2 bulan, dan kemudian bisa ditambahkan kalau memang responnya belum terlalu baik, biasanya kurang dari 50%, tapi kalau sudah sekitar 70-80%, biasanya dipertahankan 2 bulan dan boleh diturunkan dosisnya setelah 2 bulan. Kalau si pasien ditanya apa yang bisa dilakukan oleh dirinya untuk membantu supaya dia menghilangkan gejala cemasnya, dia perlu menjawabnya dulu. Karena kalau tidak, artinya dia hanya bergantung pada obat yang diberikan. Kebetulan obat itu membantu, ya, karena memang pasien yang tepat datang ke dokter dan juga gejalanya sudah diketahui oleh si dokter, si pasien ini sudah dipahami dan dia tahu bahwa kondisinya seperti ini, kemudian dia berasa nggak nyaman, si dokternya melihat, dia tahu bagaimana cara mengatasinya, dia kasih obat, selesai. Namun nggak semudah itu kenyataannya pada di praktek sehari-hari, terutama kalau si pasiennya sendiri hanya mengandalkan obat. Yang paling susah sebenarnya kalau ditanya adalah lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Karena kalau kita bicara tentang faktor lingkungan, banyak mungkin di antara kita tuh yang tidak paham bahwa sebenarnya faktor lingkungan itu nggak bisa diubah. Ya, jadi mau nggak mau kitanya yang beradaptasi sama lingkungan tersebut. Makanya saya suka bilang, kita belajar ikhlas di situ. Sadar bahwa diri kita hanya bisa beradaptasi dan ikhlas menerima semuanya itu. Kalau enggak, sama aja kayak kita punya masalah nih. Kayaknya masalah tersebut disebabkan oleh orang lain. Nah, kita kan jadi kesel gitu ya sama orang itu karena kita merasa orang lain itulah penyebab masalah kita. Sehingga kita jadi stres dan harus ke dokter. Padahal sebenarnya yang menyebabkan masalah itu terjadi memang mungkin orang lain. Tapi bagaimana itu bisa mempengaruhi kita?